Yehosua atau kitab Yosua pasal 10. Dan terjadilah ketika Adoni-Zedek raja Yerusalem mendengar bahwa Yehosua telah merebut Ai dan telah membinasakannya, seperti dia telah melakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah dia telah melakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk Gibeon telah membuat perdamaian dengan Israel dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat ketakutan karena Gibeon adalah kota yang sangat besar, seperti salah satu dari kota-kota kerajaan, dan karena itu lebih besar daripada Ai dan semua kaum pria yang perkasa. Lalu Adoni-Zedek raja Yerusalem mengutus kepada Hoham raja Hebron dan kepada Piram raja Yarmut dan kepada Yafia raja Lakis dan kepada Debir raja Eglon dengan berkata, "Datanglah kepadaku dan tolonglah aku, dan kita akan menyerang Gibeon, karena mereka telah membuat perdamaian dengan Yehosua dan dengan umat Israel." Lalu berkumpullah kelima raja orang Amori itu, raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, dan raja Eglon. Mereka beserta seluruh bala tentara mereka, dan mereka berkemah menghadap Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon mengirim orang kepada Yehosua dan ke tempat perkemahan di Gilgal dengan mengatakan, "Janganlah menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Datanglah segera kepada kami dan selamatkanlah kami dan tolonglah kami, karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yehosua bergerak maju dari Gilgal, ia dan seluruh bala tentara yang bersamanya, bahkan seluruh prajurit yang gagah perkasa. Dan Yahweh berfirman kepada Yehosua, "Janganlah takut kepada mereka, karena aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan di hadapanmu." Dan Yehosua datang kepada mereka secara tiba-tiba. Dia telah berjalan semalaman dari Gilgal. Dan Yahweh mengacaukan mereka di hadapan orang Israel dan menyerang mereka dengan pembantaian besar-besaran di Gibeon. Dan dia mengejar mereka ke arah pendakian di Bet-Horon dan menyerang mereka ke Azeka dan ke Makeda. Dan terjadilah ketika mereka melarikan diri dari hadapan orang Israel, mereka berada di lereng Bet-Horon, maka Yahweh melemparkan batu-batu besar dari langit ke atas mereka sampai ke Azeka, dan matilah mereka. Banyaknya orang yang mati oleh hujan batu itu lebih banyak daripada yang Bani Israel telah membunuhnya dengan pedang. Lalu berbicaralah Yehosua kepada Yahweh pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Amori di hadapan Bani Israel. Dan dia berkata di depan mata orang-orang Israel, "Matahari, diamlah di Gibeon, dan bulan, diamlah di lembah Ayalon. Dan diamlah matahari dan bulan pun diam, sampai bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, matahari diam di tengah-tengah langit dan tidak cepat-cepat terbenam untuk sehari penuh. Dan belum pernah ada hari seperti itu sebelumnya atau sesudahnya, karena Yahweh mendengarkan suara seorang manusia, sebab Yahweh telah berperang untuk Israel." Kemudian Yehosua kembali, juga seluruh orang Israel yang bersamanya, ke perkemahan di Gilgal. Dan kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Dan hal itu disampaikan kepada Yehosua dengan mengatakan, "Kelima raja telah ditemukan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda." Lalu berkatalah Yehosua, "Gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah orang-orang atasnya untuk mengawasi mereka. Dan kamu, janganlah tinggal diam,
kejarlah musuh-musuhmu dan kamu harus menyerang semua barisan paling belakang dari mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, karena Yahweh Elohimmu telah memberikan mereka ke dalam tanganmu. Dan terjadilah ketika Yehosua dan Bani Israel telah selesai membinasakan mereka dengan serangan yang sangat dahsyat, sampai mereka dihancurkan seluruhnya, dan sisa dari mereka yang melarikan diri itu pergi ke kota-kota berbenteng, sampai seluruh bangsa itu kembali ke perkemahan dalam damai kepada Yehosua di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan kata-kata tajam terhadap Bani Israel, terhadap siapapun. Dan Yehosua berkata, "Bukalah mulut gua itu dan bawalah kepadaku kelima raja itu keluar dari gua itu." Dan mereka melakukan demikian dan membawa keluar kepadanya kelima raja itu dari gua: Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, Raja Eglon. Dan terjadilah ketika mereka membawa keluar raja-raja itu kepada Yehosua, Yehosua memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada para panglima bala tentara yang telah pergi berperang bersama dia, "Mendekatlah, letakkanlah kakimu di atas leher raja-raja ini." Lalu mereka mendekat dan meletakkan kaki mereka di atas leher raja-raja itu. Dan berkatalah Yehosua kepada mereka, "Janganlah takut maupun gentar, jadilah perkasa dan berani, karena demikianlah Yahweh akan melakukan kepada semua musuhmu yang terhadapnya kamu berperang." Dan setelah itu Yehosua memukul kala mereka, lalu membunuh mereka dan menggantung mereka pada 5 pohon, dan mereka tergantung pada pohon-pohon itu sampai malam. Dan terjadilah pada waktu terbenamnya matahari, Yehosua memerintahkan dan mereka menurunkan kelimanya dari pohon-pohon itu, serta melemparkannya ke dalam goa tempat mereka telah bersembunyi, lalu meletakkan batu-batu besar pada mulut goa sampai hari ini. Pada hari itu Yehosua merebut Makeda, dan dia memukulnya dengan mata pedang, serta menumpas raja mereka dan setiap orang di dalamnya. Ia tidak meninggalkan seorang pun hidup, dan dia melakukan kepada Raja Makeda seperti dia melakukannya kepada Raja Yeriko. Dan Yehosua berjalan terus, juga seluruh Israel bersama dia, dari Makeda ke Libna, dan dia berperang dengan Libna. Dan Yahweh juga menyerahkan kota itu beserta rajanya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, juga semua orang yang ada di dalamnya. Dia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup di dalamnya, dan dia melakukan kepada rajanya seperti dia melakukan kepada Raja Yeriko. Dan Yehosua berjalan terus, juga seluruh Israel bersama dia, dari Libna ke Lakhis. Lalu mereka berkemah menghadap Lakhis dan berperang melawannya. Dan Yahweh memberikan Lakhis ke dalam tangan Israel, dan dia merebutnya pada hari kedua dan memukulnya dengan mata pedang. Juga setiap orang yang ada di dalamnya, sama seperti semua yang ia lakukan terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Geser, datang untuk menolong Lakhis, dan Yehosua memukul dia dan orang-orangnya sampai tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup. Kemudian Yehosua berjalan terus, juga seluruh orang Israel yang bersamanya, dari Lakhis ke Eglon, dan mereka berkemah menghadap ke Eglon dan bertarung melawannya, dan merebut kota itu pada hari itu, dan memukulnya dengan mata pedang, dan dia membinasakan setiap orang yang ada di dalamnya pada hari itu, sama seperti yang ia lakukan kepada Lakhis. Dan Yehosua serta seluruh orang Israel yang bersamanya berjalan terus dari Eglon ke Hebron, dan mereka bertarung melawannya, lalu menangkapnya dan memukulnya dengan mata pedang beserta rajanya dan semua kota di dalamnya dan setiap orang di dalamnya,
Dia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, sama seperti segala yang ia lakukan terhadap Eglon dan memusnahkannya, juga setiap orang yang ada di dalamnya. Dan Yehosua serta seluruh Israel kembali bersamanya ke Debir dan berperang melawannya. Dan mereka merebut negeri itu beserta rajanya dan semua kotanya. Dan mereka memukul dengan mata pedang dan membinasakan setiap orang yang ada di dalamnya. Dia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, seperti dia melakukan terhadap Hebron. Demikianlah dia melakukannya terhadap Debir, juga terhadap rajanya, sama seperti dia melakukannya terhadap Libna dan terhadap rajanya. Dan Yehosua memukul seluruh negeri itu, dari dataran-dataran tinggi dan tanah Negeb dan dataran rendah, serta lereng-lereng gunung dan semua raja mereka. Dia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, tetapi dia memusnahkan semua yang bernapas, sebagaimana yang telah Yahweh Elohim Israel perintahkan. Dan Yehosua menewaskan mereka dari Kades Barnea bahkan sampai ke Gaza dan seluruh tanah Goshen, bahkan sampai ke Gibeon. Dan Yehosua menangkap semua raja di negeri mereka itu dalam waktu yang sama, karena Yahweh Elohim Israel berperang bagi Israel. Lalu Yehosua dan seluruh Israel yang bersamanya kembali ke perkemahan di Gilgal.